Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, anak-anakku, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Di sini ada 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di video konferensi ataupun dalam kegiatan selamat datang di pembelajaran online SMK YPM Cidahu, yang mana kali ini kita akan menjelaskan tata cara pembelajaran online, bagaimana fungsi dan tujuan pembelajaran online. Nah, sebelumnya saya akan tanya dulu kepada teman-teman ataupun anak-anakku, apakah anak-anakku sudah melakukan belajar online di rumahnya ataupun melakukan pembelajaran. Minimal anak-anakku melakukan pembelajaran, ada pembelajaran sedikitnya di rumah. Nah, di sini kita akan melakukan pembelajaran yang mana yang kita ada di situasi saat ini, yang mungkin anak-anak panik akan keadaan situasi negara yang ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa sebelum kita ke pembelajaran, apa yang dimaksud ataupun virus ya yang sedang booming di kita saat ini. Nah, di sini sudah saya tampilkan virus ataupun apa sih penyebab ataupun pengenalan virus terhadap imun kita ataupun, nah di situ ada penjelasannya. Halo, aku virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan. Nah, di sini kita akan belajar apa sih fungsi ataupun ininya ataupun dampak negatif terhadap kehidupan kita. Karena kita sudah memang dampaknya sudah terasa di kehidupan yang nyata oleh kita. Dampaknya kita sudah intinya bukan diliburkan ya, tapi kita belajar di rumah menggunakan video konferensi yang seperti saat ini kita lakukan. Nah, di sini apa saja penyebabnya? Di sini ada kita baca dan melompat dari satu tangan ke tangan lain. Nah, saat tos. Nah, jadi di sini bukan berarti kita tidak boleh melakukan tos ataupun salaman. Nah, memang ini sudah jadi kebiasaan kita, apalagi kita intinya tata cara sopan santun adab-adaban. Akan tetapi ada pembelajaran yang harus kita ambil, yang mana tos ini memang kita tidak boleh melakukan tos terhadap guru ataupun ya itu bisa dikatakan kurang sopan juga. Nah, jadi kita biasakan salaman tapi dengan keadaan kita yang saat ini kita salamannya bisa jarak jauh saja. Intinya salamannya jangan terkena tangan. Akan tetapi kalau kita memang percaya dengan iman yang kuat kita, insya Allah tidak akan terkena oleh dampak ataupun virus corona tersebut. Nah, di sini apakah kamu pernah mendengar cerita? Nah, di sini ada checklist ya atau tidak. Nah, apakah kalau kamu pernah mendengar? Saya pernah, Pak. Nah, di sini kalau kalian pernah, berarti kalian checklist ataupun ya atau tidak. Nah,
Pas saya pernah melakukan ataupun mendengar virus corona, tapi saya tidak tahu virus corona itu seperti apa. Kita lanjut. Nah, di sini kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Apakah santai, bingung, khawatir, penasaran, grogi, sedih, ataupun panik? Nah, kita selaku umat muslim, kita jangan panik akan virus ini. Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah menjaga kita setiap hari dengan adanya kalau kita pembiasaan diri, kalau di Islam itu kita sering beruju. Beruju itu adalah salah satu pencegah ataupun mencegah penyakit itu menular. Nah, selain menular, nah kita juga wudhu itu ada di sampingnya cuci tangan. Intinya membasuh kedua tangan. Nah, selain membasuh kedua tangan di sini, nah di sini ada aku bisa mengerti kalau kamu merasa. Nah, di sini ada kita bisa lihat. Nah, sebelumnya kita bisa lihat, aku bisa mengerti kalau kamu merasakan. Nah, contohnya itu, selain itu kita juga bisa melihat. Oke, sebentar ya di sini karena ada yang baru masuk. Selamat pagi. Nah, di sini kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita ataupun melihat aku di TV. Nah, di sini melihat siapa? Melihat ya virus ini yang terkena di kita. Nah, memang wabah ini sangat mendunia sekali ataupun tenar sekali di semua negara. Bahkan kita alhamdulillah di Indonesia itu tidak dikenakan lockdown. Apa itu lockdown? Lockdown itu kita dalam istilah itu berdiam diri, bukan berarti berdiam diri tidak boleh ya memang kita diwajibkan berdiam diri untuk menjaga imun kita. Imun kita itu adalah tubuh kita. Intinya supaya tubuh kita itu memang kuat dari segala virus apapun. Nah, di sini aku bercerita tentang aku. Nah, di sini sehingga kamu bisa. Nah, kita akan bercerita dulu. Nah, di sini bercerita tentang apa? Nah, di sini ketika aku datang, aku akan membuat sesak napas, demam, batuk. Nah, di sini adalah salah satu dampak negatif yang terkena ataupun dampak negatif yang memang orang tersebut itu sudah ada gejala-gejalanya. Nah, di sini ketika aku datang, nah di situ itu bisa contohnya ada gambar pesawat. Nah, kita bisa melihat dari pesawat itu bisa terjadilah virus itu terbawa dari negara luar masuk ke negara kita. Nah, di sini ada gejala-gejalanya yang ini ciri-cirinya. Yang pertama, demam. Demam itu adalah suhu badan kita ataupun suhu tubuh kita tinggi panasnya. Nah, ini tingginya berapa derajat? Nah, ini bisa kisaran 38 sampai lebih. Nah, di sini tapi kita juga harus betul-betul paham apakah yang memang terkena virus corona itu ataupun berbeda dengan yang lain. Nah, di sini kita juga harus betul-betul paham karena ada flu biasa dan ada terkena memang virus corona. Nah, perbedaannya dari mana? Nah, di sini dari sesak napas. Sesak napas, batuk. Nah, batuk bisa dikatakan batuk biasa ataupun flu biasa. Tapi di sini disertai dengan sesak napas. Nah, di sini juga dituliskan, tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Nah, mengerti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Nah, di sini ini contoh. Nah, jadi jangan khawatir anak-anakku. Nah, di sini keluargamu akan merawatmu karena akan melindungimu. Contohnya di situ aku akan membantu mereka dengan mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini teknik pencegahannya untuk supaya kita tidak terkena virus tersebut. Yang pertama, langkah yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Delman ataupun lagu lain kesukaan. Nah, itu teknik ya. Untuk mencuci tangan, kalian memang diwajibkan setelah kalian beraktivasi ataupun beraktivitas, intinya setelah kalian. Tapi kalau di dalam Islam kita minimal ya, intinya kalau yang sering melakukan sebelum kita salat kan 5 waktu itu kita sering cuci tangan dulu, membasuh kedua tangan, itu insya Allah kita tidak akan terkena oleh virus tersebut. Nah, tapi selain ketika kita kegiatan, ketika contoh kita sudah melakukan megang handphone ataupun memegang barang-barang ataupun yang ini yang memang dikatakan kita tidak tahu
di benda tersebut atau apa ada virusnya ataupun tidak, karena kita tidak bisa melihat secara langsung karena virus tersebut itu sangat kecil ataupun itu harus menggunakan mikroskop supaya lihat. Nah, jadi karena itu kita diwajibkan mencuci tangan dengan sabun, dengan air sambil bernyanyi, ataupun kita mencuci boleh tidak menggunakan sabun biasa ataupun sabun yang lain. Nah, ini intinya kita itu harus bisa menjaga ataupun membersihkan, mencuci tangan minimal setelah melakukan kegiatan apapun. Nah, yang kedua, menggunakan antiseptik dan menunggu sambil kering. Nah, intinya di sini menggunakan antiseptik itu kalau kita lihat di rumah sakit antiseptik itu banyak ya. Antiseptik itu ada beberapa macam. Yang pertama di sini menggunakan antiseptik itu seperti kita ada yang di botol ataupun yang disemprotkan, itu terserah anak-anakku mau menggunakan yang mana. Nah, tinggal kita memang menjaga. Nah, itu salah satu contoh ataupun menanggulangi ataupun supaya tidak terkena. Nah, di sini kalau kamu lakukan itu aku tidak akan datang. Nah, ini salah satunya. Nah, contohnya kalau kamu, nah berarti kalau kita sering melakukan tadi cuci tangan, kemudian kita menggunakan antiseptik. Pak, tidak ada antiseptiknya, boleh tidak menggunakan sabun ataupun yang lainnya? Silahkan saja, yang terpenting kita. Nah, kemudian, nah di sini dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Nah, di sini kita harus berdoa karena di sana ataupun dokter-dokter ahli seluruh negara kita sedang berjuang melawan virus tersebut. Nah, jadi intinya anak-anakku di rumah harus menjaga cuci tangan ataupun intinya menjaga kebersihan. Nah, untuk yang baru datang silahkan kita bisa sharing dan nanti ada sesi tanya jawab yang mana nanti kita sesi tanya jawab tersebut itu bisa bertanya langsung kepada semuanya. Nah, di sini selamat datang Hasanuddin, Muhammad Maulana dan Siti. Nah, kita akan belajar sama-sama yang mana berkenaan dengan kegiatan pembelajaran sekarang. Nah, di sini bukan hanya itu saja. Nah, kita langsung lagi ke materi selanjutnya. Nah, untuk yang baru datang, nanti mohon ya diabsensi karena di sini kita bukan hanya kelas 12 saja. Ini keseluruhan karena minimal kita melakukan pembelajaran online di rumah. Nah, kita akan mengenal lebih jelas apa itu corona ataupun COVID-19. Sebelumnya kita lihat dulu, ini ada beberapa chat dulu yang masuk karena belum bisa melakukan itu sudah online, Nak. Jadi kita tunggu dulu saja. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah bergabung di Pikon ini. Jadi di sini sengaja saya tampilkan bukan hanya siswa saja, akan tetapi ada beberapa guru yang masuk supaya kita bisa melihat pembelajaran secara online yang kita kerjakan di sini ataupun yang kita lakukan kegiatan di sini. Nah, yang kedua kita akan mengenal virus corona ataupun COVID-19. Nah, di sini apa itu virus corona? Kita bisa membacakan dulu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS atau SARS. Nah, selain itu bagaimana mengenali secara dininya? Nah, di sini kita baca lagi coronavirus NCP yang baru mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi selama beberapa hari. Bagaimana bisa tahu? Nah, kita dibaca dulu ataupun ya intinya kita bisa mengenal lebih jauh. Nah, di sini bagaimana mengenali secara dini kalau nah ini salah satu gejala yang sudah memang terkena
virus coronanya ataupun yang sudah terkena dampak. Nah, di situ ada demam, meriang, batuk kering, dahak, kental, nyeri tenggorokan, sulit sesak bernapas. Nah, ini salah satu gejala penderita yang sudah terkena virus corona. Nah, maka dari itu kita sama-sama, anak-anakku, keluargaku, guru-guruku, kita saling menjaga karena mahal sekali sehat itu. Karena ketika kita yang mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, kesehatan yang memang betul-betul sehat. Karena kalau kita terkena ya memang dampaknya betul-betul ya. Intinya kita percaya dulu akan dengan iman yang kita supaya kita tidak terkena tersebut. Ya minimal tadi langkah-langkahnya supaya kita tidak terkena, minimal tadi mencuci tangan menggunakan antiseptik di rumah dan usahakan berwudu selama 5 waktu. Intinya kita kalau sudah terbiasa melakukan berwudu 5 waktu dalam kegiatan Islam, kita tidak akan terkena. Nah, sebelumnya ini akan ini dulu ya, sebentar kita akan partisipannya karena ini belum paham. Kita di sini Siti Wahyuni yang baru bergabung, silahkan ya. Ini silahkan bergabung. Nah, untuk kali ini Bapak hanya menjelaskan dulu karena nantinya baru setelah menjelaskan baru kita ada sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab ini kita gunakan untuk saling sharing ataupun bertanya jika ada pertanyaan. Nah, di sini ini adalah gejala utama ataupun yang pertama dampaknya meriang, batuk kering, dahak, kental, nyeri tenggorokan, sulit sesak bernapas. Nah, jika anak-anakku ataupun guru-guruku yang memang sudah punya gejala seperti itu, segera lakukan call center. Nanti saya akan sharing ataupun nomor mana sih yang harus kita hubungi ketika kita terkena ataupun gejala ataupun seperti itu yang kita rasakan. Nah, nanti ada call centernya ataupun telepon darurat kalau memang yang kita rasakan, tapi ingat jangan dijadikan bahan intinya mainan karena ini call centernya langsung ke pusat. Karena apa? Kalau ada saudara ataupun tetangga saya yang gejalanya seperti yang disebutkan, nah langsung saja ibu ataupun anak-anakku bisa menghubungi ataupun kalau di rumah sakit kita datang langsung ke rumah sakit yang terdekat. Bisa kalau dari kita itu yang terdekat ada rumah sakit Medicare. Kalau tidak bisa ke rumah sakit Medicare bisa ke Sekarwangi. Yang ketiga yang memang ditentukan kalau untuk gejala virus corona itu kalau di Sukabumi itu yang memang ditujukan itu ke Rumah Sakit Hasanuddin ataupun Bunut ya yang ada di Sukabumi Kota. Nah, dilanjut lagi untuk bagaimana manusia bisa terinfeksi virus. Nah, di sini kita baca lagi penyakit dan penyebar melalui tetesan kecil droplet dari hidung ataupun mulut penderita pada saat ia batuk bersin. Nah, walaupun kita teman-temanku ataupun guru-guruku ataupun anak-anakku, jadi ketika kita melihat ada teman kita ataupun ada teman kerja kita di kantor ataupun dimanapun yang sudah terkena flu, karena kita tidak tahu mereka itu flu biasa ataupun flu yang kita takutkan. Nah, itu tadi gejala-gejala tersebut berarti mengacu ke virus corona. Nah, penderitanya seperti apa? Nah, di situ ketika kita ada teman kita yang batuk, ya minimal kita menjaga jarak ya intinya. Jangan sampai kita terkena dari tetesan kecilnya. Itu tetesan ketika kita bersin itu biasanya ada bintik-bintik air yang keluar dari ketika kita bersin. Nah, walaupun apalagi kita bersin. Nah, ini bila kita menyentuh benda yang terkena droplet dari pengidap virus corona, kemudian kita menyentuh mata, hidung atau mulut, segitiga wajah akan tertular. Nah, itu salah satunya. Ketika kita menyentuh benda yang terkena droplet dari pengidap virus corona. Nah, ini makanya ketika di Indonesia ataupun di negara-negara kalau ada yang memang sudah positif terkena corona itu harus dimasukkan ataupun ke ruang isolasi. Jadi seperti dokternya ataupun perawatnya juga menggunakan ya memang harus betul-betul aman, safety. Jadi kita tidak bersentuhan langsung dengan pasien supaya kita tidak terkena ataupun tidak tertular.
tanpa sengaja menghirup droplet dan penderita jaga jarak minimal 1 meter. Nah, minimal kita harus menjaga jarak 1 meter dari yang memang terkena virus. Nah, apakah kita harus menjaga ya? Sebetulnya kalau kita melihat dari kan kita melakukan aktivitas walaupun di kegiatan ini kita jangan sampai diam saja di rumah tanpa melakukan hal apapun, tapi kita harus tetap bersemangat melakukan kegiatan karena kita intinya juga harus makan dan sebagainya. Seberapa bahayanya virus corona? Nah, kita baca lagi, virus corona dapat menyebabkan gejala ringan, pilek, sakit tenggorokan, batuk kering, berdahak, kental, dan demam. Dan ini salah satu gejalanya. Sebanyak 80% kasus boleh dibantu dengan memberikan vitamin C dosis tinggi untuk meningkatkan imunitas. Nah, jadi di sini kalau imun kita kuat ataupun daya tahan tubuh ya, imun itu daya tahan tubuh. Nah, kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah kita tidak akan terkena dengan virus tersebut. Jadi usahakan, ya mudah-mudahan kalau yang saya lakukan intinya di rumah dengan keluarga-keluarga saya, kalau suhu ataupun suhu udara memang kalau sekarang ya cuacanya memang agak kurang mendukung. Tapi kalau kemarin kan seperti kemarin ada matahari itu minimal kita harus berjemur dari jam 7 ataupun sampai ya intinya se semampunya aja, jangan sampai kita ketika cuaca panas kita berdiam diri saja karena ini sedang lockdown ataupun tidak boleh keluar. Nah, itu kita sangat penting sangat penting terkena sinar matahari karena ada beberapa penelitian kalau kita terkena sinar matahari intinya dampak negatif dampak dari ataupun virus tersebut itu kita tidak akan terkena. Nah, itu salah satunya. Nah, mungkin kaum lanjut usia dan orang yang mengidap diabetes, ginjal, liver, tekanan darah tinggi, penyakit jantung lebih rentan. Nah, ini angka kematian memang rendah, tapi memang kebanyakan yang sudah terkena ataupun terkena virus itu memang di usia lanjut. Dalam artian usia lanjut itu adalah bisa dikatakan dari usia 40 ke atas. Karena apa? Karena 40 ke atas. Nah, tadi yang mengidap diabetes ginjal, tapi bisa saja terkena oleh anak ataupun anak, tapi ada beberapa yang memang seperti yang punya penyakit dari pernapasannya ataupun asma itu memang lebih cepat ataupun penularannya lebih cepat. Ya mudah-mudahan kita saling menjaga, jaga keluarga kita, jaga tubuh kita supaya kita tidak terkena apa yang namanya itu virus corona. Dan kita juga harus selalu berdoa semua untuk kesehatan kita, untuk guru-guru kita. Semoga kita semua yang ada di naungan SMK YPM dengan beserta keluarga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan daya tahan tubuh yang kuat dan iman yang kuat. Nah, jangan sampai kita terkena virus corona tersebut. Di sini bagaimana mencegah penularan virus corona? Hindari kontak dengan orang lain, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain atau yang sakit. Nah, kalau saya yang sudah saya lakukan itu, kita lihat dulu lawan bicara kita ataupun dampaknya seperti apa. Kalau memang ada teman kita yang sakit, ya bukan berarti kita tidak sopan. Intinya kita juga harus melakukan dengan adab ataupun ada. Nah, di sini kita bisa melihat dulu, kita lihat dulu videonya. Sebentar kita lihat dulu videonya. Nah, di sini kita lanjut saja karena videonya mungkin agak lambat karena sinyalnya. Nah, bagaimana mencegah penularan virus corona? Di sini hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah jika belum mencuci tangan dengan sabun antiseptik. Nah, tadi intinya kita harus menjaga dengan intinya Pak bagaimana ya kita bisa bukan berarti kita tidak sopan, berarti kita tidak ini, kita bisa saling menjaga saja. Bukan berarti ya memang kalau kita percaya dengan iman kita kuat, insya Allah kita tidak akan terkena. Nah, intinya kita harus bisa mencuci tangan lah. Nah, di sini bagaimana mencegah penularan virus corona, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh prima dan kekebalan tubuh meningkat. Nah,
Intinya ketika kita diagendakan belajar di rumah bukan berarti untuk apa-apa, tapi kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dan bagi yang memang sudah terkena itu bisa langsung di ini kan. Nah, di sini mencuci tangan dengan benar setelah menyentuh benda-benda publik dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Nah, terus ketika batuk dan bersin gunakan masker ataupun tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu ataupun lengan atas bagian dalam bukan dengan telapak tangan. Nah, kenapa di sini ada contohnya ketika kita bersin tidak boleh ditutup dengan kedua telapak tangan kita. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita bersin, nah itu tidak boleh. Karena tangan kita itu berpegangan dengan benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya kita berpegangan dengan laptop, meja, kursi, ataupun bersalaman dengan anak, itu akan mudah tertular. Jadi kita sama-sama, intinya bukan berarti kita ini, tapi memang tata cara pencegahannya seperti ini. Jadi ketika kita batuk dan bersin gunakan masker. Kalau tidak, saya mah Pak percaya dengan iman saya. Ya memang kalau kita terkena percaya dengan yakin nggak apa-apa. Kalau memang kita sehat. Tapi ada baiknya. Kalau kita memang punya penyakit flu ataupun kita terkena flu, nah itu usahakan. Tapi kalau kita memang sehat ya itu tidak harus juga menggunakan masker. Karena penggunaan masker hanya untuk yang sakit saja. Nah, di sini ada gambar beberapa cara untuk cuci tangan yang baik. Nah, di sini yang langkah yang pertama di situ basahi kedua tangan. Nah, dengan air kemudian ambil sabun secukupnya. Gosokkan kedua telapak tangan bersama-sama. Yang kedua, gosok tiap punggung tangannya menggunakan telapak tangan sebelahnya. Nah, di sini yang ketiga, tangkupkan kembali kedua tangan dan gosok pinggir jari-jarinya. Nah, bersihkan jari-jari dan sebagainya, bersihkan. Nah, ini salah satu teknik tata cara untuk melakukan cuci tangan. Nah, intinya Pak, kalau kita tidak ada antiseptik ataupun yang lainnya, kita bisa menggunakan sabun mandi ataupun sampo. Yang terpenting kita cuci tangan. Jangan sampai kita lupakan cuci tangan. Nah, di sini kapan kita harus mencuci tangan? Nah, sebelum masak, sebelum makan, setelah merawat besuk orang sakit, setelah menggunakan toilet, setelah beraktivitas yang kurang bersih, ke pasar, buang sampah, setelah menyentuh benda-benda. Nah, itu adalah tata cara kapan. Intinya ketika apa yang sudah kamu lakukan hari ini setelah pegang uang. Nah ini contoh setelah pegang uang cuci tangan dengan sabun ataupun antiseptik. Kebanyakan kita kan berinteraksi dengan sosial, contohnya kita membeli sayuran, membeli apa-apa menggunakan uang. Kita tidak tahu di uang tersebut itu nempel bakteri seperti virus corona, itu bisa saja menular dengan berbentuknya. Nah, intinya ketika kita sudah megang uang, megang apapun, handphone sering dibersihkan dengan tisu antiseptik, sering cuci tangan dengan sabun ataupun antiseptik. Nah, salah satunya seperti itu. Etika batuk. Nah, di sini ada etikanya ataupun ada adabannya ketika kita terkena batuk ataupun punya flu. Nah, di sini agar tidak menjatuhkan droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah cairan yang kecil. Ketika kita bersin suka nyembur. Nah, itu namanya droplet. Jadi gunakan masker, gunakan tisu ataupun sapu tangan. Jika terpaksa tidak ada tisu, sapu tangan. Nah, seperti itu. Contohnya di bawah menggunakan baju, jangan sampai menggunakan telapak tangan. Karena telapak tangan kita itu bisa menyentuh benda-benda yang lain. Nah, bagaimana mencegah penularan? Nah, di sini tunda perjalanan ke daerah negara di mana virus ini telah menyebar. Jika terpaksa harus pergi, setelah kembali harus mengisolasi diri di rumah karantina mandiri selama 14 hari. Nah, perlu anak-anakku diketahui ketika kita dalam virus ini tidak langsung sembuh ataupun tidak langsung ketahuan karena menunggu dulu 14 hari apakah kita terkena atau tidak. Hindari keluar rumah saat kurang sehat, terutama jika demam, batuk, dan sulit bernafas. Gunakan masker dengan benar. Nah, contohnya ketika kita sakit saja. Kalau tidak sakit ya. Manfaat minum air hangat. Nah, di sini ada salah satu mencegah virus. Jadi salah satunya kita perbanyak
minum air hangat. Nah, sarannya yang balik dari dokter Jepang untuk mencegah kasus, setiap orang harus memastikan mulut dan tenggorokannya lembab dan tidak kering. Nah, minumlah beberapa teguk air setidaknya setiap 15 menit. Nah, usahakan anak-anakku, keluargaku, guru-guruku di rumah minum air secukupnya ataupun yang banyak. Usahakan airnya yang hangat, tapi tidak terlalu panas. Biar bisa masuk mulut Anda, air minum atau cairan akan mengalir ke perut melalui kerongkongan, asam lambung, dan akan membantu membunuh virus. Nah, itu salah satu. Beberapa lama masa hidup virus corona? Contohnya di situ ada dijelaskan. Masa hidup virus corona di permukaan benda tergantung dari jenis permukaannya, suhu ataupun kelembaban lingkungan. Virus dapat bertahan hidup di permukaan logam selama 12 jam. Dapat bertahan hidup di permukaan logam. Nah, itu seperti itu. Nah, apakah antibiotiknya melawan virus corona? Bijak menyebarkan informasi virus corona dan sebagainya. Nanti saya akan sharing filenya ke ibu dan bapak ataupun ke siswa-siswa dan nanti tinggal dibaca saja. Nah, penggunaan masker. Nah, di sini cuci tangan sebelum dan setelah memegang masker karena kita tidak tahu masker tersebut apakah sudah terkena. Nah, intinya di sini sudah ada vaksin, obat. Ini bisa dikatakan hoax ya. Jadi kalau kita memang betul-betul paham, ya intinya di sini kita baca saja satu persatu apa saja yang penting-pentingnya saja menurut kita supaya kita mencegah. Minimal kita ada usaha, ada ikhtiar. Ketika kita sudah terkena, jangan sampai keluarga yang lain, orang yang lain semuanya terkena. Nah, ini orang pemantauan virus corona sangat mematikan sehingga kita perlu panik ataupun jadi pasien dalam pengawasan. Nah, ini kita memang harus betul-betul paham mengecekkan suhu tubuh. Nah, intinya anak-anakku yang ada di rumah bukan berarti di rumah itu anak-anakku diliburkan secara ini ataupun digunakan untuk liburan. Jadi anak-anakku tidak boleh ketika kita diliburkan dari sekolah, saya mau berlibur nih ke tempat-tempat ini. Nah, tidak diperbolehkan itu. Kita bisa lihat materi selanjutnya. Terus di sini ini ada nomor hotline emergensinya. Jadi anak-anakku bisa mengunjunginya ataupun di sini ada Facebooknya, ada Instagramnya. Jika ada memang yang tadi gejala-gejala yang kita lihat seperti dari saudara-saudara kita ataupun tetangga kita, anak-anakku bisa saling menjaga. Intinya langsung hubungi ataupun ada call center untuk khusus Sukabumi dan di sini ada juga Facebooknya. Silahkan dihubungi saja. Di sini ini virus corona dapat menyerang siapa saja, namun jangan panik. Penyakit corona dapat disembuhkan, tingkat kematiannya rendah. Selain berusaha mencegah, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja anak-anakku di pembelajaran kali ini. Kita akan tutup saja materinya dan materi selanjutnya kita akan tanya jawab dengan anak-anakku seputar kondisi keadaan anak-anakku di rumah. Nah, nanti kita akan mohon silahkan ditampilkan videonya supaya kita bisa berkerama dengan teman-teman kita. Silahkan kita akan stop dulu. Oke, terima kasih dengan pembelajaran kali ini. Anak-anakku mudah-mudahan anak-anakku diberikan kesehatan, diberikan ini. Nah, anak-anakku silahkan nanti Bapak akan tanya satu persatu. Kita akan ngobrol, sharing dengan satu persatu dulu. Nah, kita akan tanya dulu kepada Muhammad Maulana. Ini silahkan Muhammad Maulana bisa menyebutkan keadaan kondisi tubuhnya. Silahkan menjelaskan. Muhammad Maulana, silahkan. Sudah Bapak unmute itu suaranya. Kamu bisa bicara. Silahkan. Muhammad Maulana bisa mendengar suara Bapak? Assalamualaikum Muhammad Maulana. Muhammad Maulana. Bisa dengar Bapak? Silahkan Muhammad Maulana. Ya Pak. Yo, bisa jelaskan kondisi saat ini di
rumahnya gimana? Keadaannya baik-baik saja? Baik-baik saja, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Ya, untuk pembelajaran sudah dilakukan di rumah. pembelajaran apa, Pak? Ya, intinya kamu melakukan pembelajaran bahasa Inggris karena ini untuk Muhammad Maulana kelas 12 TKR kan ya? Ya, Nah, sudah melakukan persiapan karena sebelumnya Dewan Guru ataupun beserta staf guru SMK YPM memohon maaf bukan berarti kita intinya pengunduran ataupun undur ada jeda waktu supaya kita ini diberikan kesehatan ya karena kemarin itu kita hari Senin seharusnya kita melakukan UNBK. ya. Nah, dikarenakan ada beberapa kejadian yang tak terduga. Nah, bukan berarti ini keinginan guru-guru, tapi ini adalah wewenang ataupun arahan dari wali kota, dari kadis dan sebagainya. Nah, bagaimana kondisi saat ini Muhammad Maulana untuk keluarganya? Kalau keluarga, Keluarga alhamdulillah, masih Pak. sehat? Masih sehat, Pak, semua juga. Ya, alhamdulillah ya. Untuk Ya, teman-temannya nanti usahakan karena kita akan belajar melakukan di Webex ini selama kegiatan pembelajaran di rumah. Jadi untuk kedepannya Bapak akan sharing langsung ataupun ini dengan materi-materi yang insya Allah akan menambah pengalaman anak-anak. Untuk videonya bisa ditampilkan Muhammad Maulana, video apa, Pak? itu tampilan gambar kamunya. Udah tahu Supaya yang lain catnya, Pak. bisa lihat. Untuk Siti dan Siti Wahyuni bisa ditampilkan. Kita sharing saja nggak apa-apa. Untuk tampilan videonya. Oke, selamat siang Siti Wahyuni nih. Selamat pagi Siti Wahyuni. Bisa dengar suara Bapak? Pagi, bisa. Gimana kondisinya Siti Wahyuni? Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang lain, mohon nanti ke depannya kita akan sharing lewat video konferensi ya. Teman-temannya nanti dikasih tahu, akan tetapi memang kita tidak bisa optimal karena Bapak juga tidak bisa memaksakan berkaitan dengan kuotanya pasti di rumah. Nah, sama halnya dengan Bapak, Bapak juga melakukan video konferensi ini di SMK, di sekolah kita yang Bapak dilakukan itu di ruang lab ataupun di ruang TU. Bapak melakukan pembelajaran di sini karena memang kita harus dengan berkaitan dengan menggunakan sinyal yang kuat ataupun kuota yang memang ada kuotanya. Nah, ini Bapak ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Nah, intinya apa saja? Nah, kita bisa sharing saja dengan Muhammad Sinyalnya Maulana. Bapak Bisa dengar jelek. Bapak? Ya, Akan bicara saja apa saja yang nanti kita akan rundingkan berkaitan dengan pembelajaran yang lain ataupun kedepannya kita mau seperti apa. Nah, karena UMBK itu diundur bukan berarti tidak akan dilaksanakan ya, tapi hanya diundur dengan batas waktu yang belum ditentukan. Tapi insya Allah kita berdoa saja, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan iman yang kuat. Nah, untuk Muhammad Maulana ataupun ada pertanyaan Siti Wahyuni silahkan. Kita sharing saja Siti Wahyuni, Muhammad Maulana. ya apa, Pak? Aktivitas yang sudah dilakukan apa saja yang kita lakukan? Yang sudah dilakukan. Lihat video di YouTube, Pak. Ya mungkin kita harus intinya kita apalagi kalian tuh masih siswa ya memang harus betul-betul paham untuk penanganan virus corona minimal kita tahu gejala-gejalanya seperti apa dan tata cara pencegahannya seperti apa supaya tidak ada keluarga kita yang terkena ataupun saudara kita ataupun tetangga kita. Untuk Siti Wahyuni ada yang mau disampaikan? Gini Bapak, kan kita itu tidak luput dari namanya megang benda-benda. Itu gimana? Ya, terus? Kan setiap habis memegang benda harus cuci tangan. Nah, sedangkan kita habis cuci tangan itu selalu memegang benda-benda lagi.
Ya. Ya memang ketika kita melakukan cuci tangan memang itu setiap kegiatan ya. Jadi jika kita melakukan benda-benda ataupun memegang benda apapun ya minimal kita cuci tangan. Contohnya jangan sampai ketika sudah memegang benda kita mau makan kita tidak lupa cuci tangan ya. Mudah-mudahan dengan cuci tangan saja memang itu. Nah, Bapak ucapkan selamat datang untuk Abdahlia. Nah, ini Abdahlia baru bergabung dengan video konferensi ini walaupun ya memang tadi sudah dijelaskan kita nanti insya Allah Bapak akan sharing dan Bapak mohon ketika kalian bergabung di aplikasi ini nanti di screenshot ya. Jadi dikabarkan ini untuk absensi. Jadi screenshot untuk absensi. Untuk Abdah silahkan bisa bergabung. Nah ini Bapak akan tanya dulu Abdahlia. Ya. Bisa dengar Bapak? Ya untuk teman-temannya Abdah nanti silahkan dicoba ataupun di-share bagaimana tata cara bergabung di video konferensi melakukan Cisco Webex. Yang mudah-mudahan ke depannya kita tidak tahu jadwal yang akan ditentukan itu takutnya yang Bapak takutkan, yang Bapak khawatirkan itu kita diundur dengan waktu yang tidak ditentukan ataupun yang belum ditentukan. Ya mudah-mudahan kita tanggal 28 ataupun bisa bertemu kembali di sekolah dengan teman-teman dan yang lainnya. Untuk Abdahlia silahkan, untuk yang lainnya mohon di screenshot dan nanti Bapak akan buatkan absensi untuk kegiatan hari ini. Dan untuk Abdahlia nanti Bapak akan share materinya ke kelas 11 TB. Dan kenapa hari ini Bapak keseluruhannya minimal tahu dulu minimal ada perwakilan dari setiap kelasnya. Untuk Abdahlia yang sudah dilakukan ataupun kegiatan apa yang sudah dilakukan, apakah karena materi kali ini tentang virus corona. Abdahlia, untuk pengamatan kamu apa yang dimaksud virus corona ataupun apakah paham dengan virus corona tersebut? Paham, karena sekarang lagi diam di rumah aja supaya menghindari virus corona dan terutama lebih rajin untuk cuci tangan. Ya, untuk Muhammad Maulana bisa mengasih ini tambahan ataupun Siti Wahyuni karena tadi sudah Bapak jelaskan juga ya. Tapi mohon maaf Abdahlia baru bergabungnya di akhir-akhir kali ini karena tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana ataupun apa itu virus corona, tata cara pencegahannya, gejalanya sudah Bapak jelaskan. Nanti Bapak akan sharekan untuk file PDF-nya. Dan untuk lebih jelasnya nanti karena kita akan gunakan ya Webex ini untuk pembelajaran dan intinya kesimpulannya anak-anakku juga bisa melakukan jadi hostnya. Jadi nanti Bapak akan ajarkan tata cara. Nah contoh bagaimana tata cara menjadi host ataupun presenter karena di situ ada tampilannya. Jadi kita akan melakukan menjadi presenternya. Nah presenternya contohnya Bapak akan menjelaskan nih di sini Siti Wahyuni. Bisa dengar Bapak? Nah, di sini Siti Wahyuni dicoba dulu. Bapak akan mencoba kamu menjadi presenter. Nah, di sana kamu bisa men-share screen apa materi ataupun yang kamu nanti akan ajarkan. Nah, selain itu juga bisa kamu men-share yang lain. Nah, ini bagaimana tata cara penggunaan video konferensi ini supaya saya pengen nih digunakan untuk kegiatan sehari-hari saya apakah bisa. Nah, jadi kita bisa melakukan ataupun kegiatan ini dengan video konferensi dengan menggunakan yang gratisan. Contohnya kita teman-teman setiap kelasnya mau dong kita dibuatkan seperti ada rapat-rapat seperti rapat-rapat OSIS. Untuk aplikasinya dengan simple dan kalau kalian mau menggunakan sendiri tinggal kalian melakukan sign in, daftar dengan kan kalau kalian tadi mendownload hanya join ya. Join itu berarti linknya itu yang dibuatkan oleh Bapak. Bisa dipahami? Untuk Abdah ada tambahan Siti Wahyuni silahkan nanti Bapak akan share materi-materi ke depannya yang mudah-mudahan dengan kegiatan kali ini kita akan menambah wawasan dengan melakukan pembelajaran Cisco Webex seperti ini. Untuk anak-anakku apakah di situ bisa men-share videonya ataupun gambarnya? Ditampilkan video gambarnya apakah tidak? Abdah? Videonya bisa ditampilkan, apakah sinyalnya kurang baik? Kurang baik Pak, tapi bisa.
Muhammad Maulana sudah melakukan videonya supaya kita ini untuk absensi saja. Muhammad Maulana tampilkan saja nggak apa-apa. Karena ini untuk pembelajaran saja dan ini untuk bukti fisik. Ini tentu saja Bapak akan laporkan ke pihak kepala sekolah dan karena ini harus ada laporan ke dinas ya. Jadi kita belajar bukan hanya belajar biasa, tapi kita melakukan pembelajaran di rumah juga secara online melakukan video konferensi ini. Jadi mohon nanti screenshot ya anak-anakku. Abdah nanti screenshot, nanti kirimkan ke grup kelasnya supaya kita tahu. Dan di sini sengaja tadi Papalah juga masuk karena sengaja Bapak masukkan supaya kita tahu pembelajaran di SMK YPM itu bisa menggunakan pembelajaran online. Yang mudah-mudahan karena ini salah satu teknik tata cara supaya belajar di rumah tapi tetap melakukan pembelajaran. Ya, intinya berkaitan dengan kuota dan sebagainya bahwa bisa memaklumi jika tidak semuanya tapi minimal ada perwakilan dari setiap kelasnya. Untuk Muhammad Maulana bisa menambahkan ataupun Siti Wahyuni, sok silahkan kita sharing saja. Mungkin ada pertanyaan ataupun apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti untuk kedepannya. Abdah, silahkan kita sharing saja. So, kita ngobrol saja karena materinya sudah Bapak selesai tadi sudah ini kan. Untuk kedepannya insya Allah nanti Bapak akan gabungkan lagi waktunya setiap kelas. Jadi untuk mapel bahasa Inggris nanti Bapak akan jadwalkan lagi setiap kelasnya. Karena kalau ini kita akan keseluruhan minimal setiap dari seluruh kelas ada beberapa yang paham dan nanti bisa men-share kembali ke teman-temannya. Dan Bapak ucapkan terima kasih kalian berarti yang sudah pertama masuk. Nah, di sini ada perwakilan dari Siti Wahyuni dari kelas 12 TB, Abdah Liyah 11 TB, Muhammad Maulana kelas 12 TKR. Mudah-mudahan nanti dari semua jurusan kita bisa masuk. Dan kalau memang ada grupnya silahkan masukkan saja linknya. Jadi kita sama-sama dan insya Allah nanti Bapak tidak akan tutup link ini. Jadi supaya kita ke depannya kita akan menggunakan link ini saja. Ya. Untuk Siti Wahyuni sok silahkan kita sharing saja Abdah. Sok silahkan kita ngobrol saja. Untuk yang lain silahkan bisa diajarkan kepada teman-teman yang lain supaya kita semua mampu menguasai video konferensi ataupun Cisco Webex ini. Untuk laporan ya, karena ini Bapak harus laporan juga ke kepala sekolah. Jadi untuk yang lainnya mohon diajarkan ya, supaya mampu bisa.
Sok silakan kita ngobrol saja, sharing saja karena ini waktunya